Pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah kiamat masih jauh? Atau jangan-jangan kita sedang hidup di masa menjelang kiamat tapi tidak menyadarinya? Coba perhatikan dunia hari ini. Manusia semakin sibuk, semakin keras tertawa, namun semakin jauh dari Allah. Yang haram dianggap biasa, yang dosa dianggap candaan, yang maksiat dipertontonkan tanpa rasa malu. Ironisnya, semua ini sudah diberitahukan Rasulullah sejak 1400 tahun lalu. Beliau tidak menyebut tanggal kiamat, namun beliau memberikan tanda-tanda yang sangat jelas dan yang membuat hati bergetar. Banyak tanda itu kini benar-benar terjadi di depan mata kita. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menghakimi siapapun. Video ini adalah peringatan agar kita tidak termasuk orang yang menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Karena satu hal yang pasti, kiamat itu nyata dan ia akan datang entah kita siap atau tidak. Kenapa pembahasan ini penting? Dalam Islam, iman kepada hari kiamat adalah rukun iman. Artinya mempercayai kiamat bukan pilihan, tapi kewajiban. Allah berfirman bahwa hari kiamat pasti terjadi, namun waktunya dirahasiakan. Rasulullah bersabda, "Aku dan kiamat diutus seperti dua jari ini." Lalu beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini isyarat bahwa jarak zaman Nabi dengan kiamat itu dekat. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kiamat akan datang? Tapi, apakah kita masih sempat memperbaiki diri sebelumnya datang? Tanda kiamat pertama, hilangnya rasa malu. Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan perintah, melainkan peringatan keras. Artinya, ketika rasa malu sudah hilang, maka tidak ada lagi rem dalam diri manusia. Dan hari ini, kita benar-benar melihatnya terjadi. Rasa malu, pelindung terakhir iman. Rasa malu dalam Islam bukan sekadar budaya. Ia adalah bagian dari iman. Rasulullah bersabda, malu itu bagian dari iman. Ketika iman melemah, yang pertama kali hilang adalah rasa malu. Dan saat rasa malu lenyap, dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Kejadian nyata di zaman sekarang. Hari ini maksiat tidak lagi disembunyikan, justru dipamerkan dan dibanggakan. Aurat dibuka tanpa rasa bersalah. Syeci bukan karena tidak tahu hukum, tapi karena sudah tidak peduli. Lebih parah lagi, yang membuka aurat justru berkata, "Ini hak tubuhku. Yang penting hatinya baik." Padahal Allah tidak pernah memisahkan iman di hati dengan ketaatan dalam perbuatan. Maksiat jadi konten hiburan. Dulu ada orang berdosa berusaha menutupinya. Sekarang, maksiat dijadikan konten. Pacaran dipamerkan. Perselingkuhan jadi cerita lucu. Minuman haram dipamerkan. Gaya hidup bebas dianggap keren. Dan yang paling menyedihkan, ditonton jutaan orang tanpa rasa takut kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Semua umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat." Hari ini terang-terangan bermaksiat justru dianggap keberanian dan kejujuran. Orang baik dianggap aneh. Ketika seseorang menasihati dengan lembut, yang terjadi justru, "Sok suci, ngapain bawa agama?" Agama itu urusan pribadi. Yang mengingatkan dianggap kolot, yang mengajak taat dianggap radikal. Padahal mereka hanya mengingatkan agar tidak terjerumus ke neraka. Ini persis seperti yang disampaikan Nabi, bahwa di akhir zaman, orang yang berpegang pada agama akan dianggap asing. Standar benar dan salah sudah terbalik. Hari ini, ukuran benar dan salah bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, tapi jumlah followers. Banyaknya like, viral atau tidak. Jika viral dianggap benar, jika sepi dianggap salah. Padahal kebenaran tidak pernah bergantung pada mayoritas. Allah berfirman, "Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu." Hilangnya malu, hilangnya rasa takut pada Allah. Saat rasa malu hilang, sebenarnya yang hilang adalah rasa diawasi oleh Allah. Manusia lupa bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat. Mereka takut pada komentar manusia, tapi tidak takut pada hisab akhirat. Inilah tanda kiamat yang sangat jelas, bukan ramalan, bukan teori, tapi realita yang kita lihat setiap hari. Pertanyaannya sekarang bukan tentang orang lain, tapi tentang kita. Masihkah kita malu saat berbuat dosa? Atau dosa sudah terasa biasa? Masihkah kita menjaga pandangan, lisan, dan perbuatan? Jika rasa malu masih ada, itu tanda iman belum mati. Ini bukan opini. Ini bukan menghakimi. Ini adalah tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah dan terjadi nyata di zaman kita. Tanda kiamat kedua, yang bodoh diangkat, yang benar dihina. Rasulullah bersabda, akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Pengkhianat dipercaya, orang amanah dikhianati. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan gambaran masa lalu. Ini adalah lukisan jelas tentang zaman yang sedang kita jalani sekarang. Kebenaran tidak lagi dicari, tapi dipilih sesuai selera. Di zaman ini manusia tidak lagi bertanya, apa yang benar? Tapi bertanya, siapa yang paling ramai diikuti? Akibatnya, yang berbicara tanpa ilmu dipuja. Yang asal bicara dianggap pintar. Yang penuh dalil justru ditinggalkan.
Ilmu tidak lagi dihargai karena kebenarannya, melainkan karena seberapa menghibur ia disampaikan. Padahal kebenaran tidak selalu menyenangkan, dan kebatilan sering dibungkus dengan candaan. Orang viral jadi panutan umat. Hari ini seseorang bisa menjadi panutan, bukan karena akhlaknya, bukan karena ilmunya, tapi karena viral. Banyak pengikut dianggap ahli, banyak viewers dianggap layak bicara, banyak komentar dianggap benar. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa berbicara tanpa ilmu adalah kesesatan. Namun hari ini, orang yang berkata, saya tidak tahu, dianggap lemah, sementara yang asal bicara dianggap hebat. Yang berteriak paling keras dianggap paling benar. Di zaman ini, suara yang paling keras sering kali mengalahkan suara yang paling benar. Orang yang tenang, penuh adab, dan berdalil, kalah oleh emosi, caci maki, potongan video, judul provokatif. Yang penting bukan lagi isi, tapi sensasi. Kebenaran dikalahkan oleh algoritma. Amanah dan kejujuran dianggap kuno. Orang jujur sering dicurigai. Orang amanah sering dimanfaatkan. Sebaliknya, pendusta pandai berbicara dipercaya. Pengkhianat yang licik diberi jabatan. Rasulullah bersabda bahwa ketika amanah disia-siakan, tunggulah kiamat. Dan hari ini, amanah dijual demi keuntungan, dilanggar demi jabatan, dikorbankan demi popularitas. Ini bukan cerita, ini kenyataan. Orang benar justru dihina, yang menyampaikan kebenaran dihujat, difitnah, dipelintir ucapannya. Yang mengingatkan dengan dalil dianggap sok pintar, terlalu agama, tidak toleran. Padahal mereka hanya ingin menyelamatkan, bukan menjatuhkan. Inilah tanda zaman yang Rasulullah sebutkan bahwa di akhir zaman, orang yang berpegang pada kebenaran akan dianggap asing. Ilmu kalah oleh opini. Hari ini, opini pribadi lebih dipercaya daripada dalil. Perasaan lebih diutamakan daripada wahyu. Logika dipakai untuk menolak perintah Allah. Jika ayat sesuai keinginan diterima, jika bertentangan dengan hawa nafsu, ditolak. Padahal Allah berfirman bahwa kebenaran tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Renungan, kita ada di barisan yang mana? Sekarang mari bercermin. Apakah kita mencari kebenaran atau pembenaran? Apakah kita mau belajar atau hanya mau merasa benar? Apakah kita menghormati ulama dan orang berilmu atau lebih percaya influencer? Di akhir zaman, selamat bukan yang paling terkenal, tapi yang paling ikhlas dan paling lurus. Penegasan akhir. Apa yang kita lihat hari ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda kiamat yang nyata yang sudah disampaikan Rasulullah jauh sebelum media sosial, jauh sebelum dunia modern. Dan semuanya terjadi tepat seperti yang beliau sabdakan. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar teori, bukan pula upaya menakut-nakuti. Ini adalah peringatan nyata dari Rasulullah yang kini terjadi tepat di depan mata kita. Hilangnya rasa malu. Kebenaran dihina, kebodohan diangkat, ilmu dikalahkan oleh opini. Amanah dianggap kuno, viral dianggap benar. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Namun ingat, pembahasan ini bukan untuk menunjuk orang lain, melainkan untuk mengajak kita bercermin. Karena pertanyaan terpenting bukan seberapa rusak dunia, tapi masihkah iman kita hidup di tengah kerusakan ini? Jika rasa malu masih ada, jika hati masih bergetar saat mendengar ayat Allah, jika kita masih ingin kembali meski sering jatuh, maka itu tanda rahmat Allah masih terbuka. Belum terlambat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih dibuka. Jika video ini membuat hati kamu tersentuh, membuat kamu merenung, atau mengingatkan kamu untuk kembali kepada Allah, jangan berhenti di video ini saja. Subscribe channel ini sekarang, agar kamu tidak tertinggal pembahasan-pembahasan penting lainnya. Tentang tanda kiamat, akhir zaman, iman, dan persiapan pulang kepada Allah. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya setiap kali video baru tayang, kamu termasuk orang yang pertama diingatkan. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu sayangi. Karena boleh jadi, satu peringatan ini menjadi sebab hidayah. Semoga Allah menjaga iman kita di zaman yang penuh fitnah ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.